Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian dengan NIM 20250102091 dengan prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Oke, yang pertama ada pengertian sistem keuangan. Sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjabat antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di sini ada 3 hal yang mengenai tentang sistem keuangan. Yang pertama, sistem keuangan syariah. Dan yang kedua, ada prinsip-prinsip sistem keuangan syariah. Yang terakhir maupun yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan sistem keuangan syariah. Oke, kita lanjut bagian B, yaitu ada prinsip-prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama, pelanggaran riba. Kedua, pembagian risiko. Ketiga, penganggapan uang sebagai modal potensial. Keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Kelima, kesucian kontrak. Keenam, ada aktivitas usaha harus sesuai dengan usaha. Oke, kita lanjut di bagian C, yaitu mengenai tentang pengertian keuangan syariah. Apa sih tentang pengertian keuangan syariah? Keuangan syariah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan, penciptaan, dan penelitian uang dan investasi. Sedangkan keuangan syariah adalah sistem pengelolaan yang diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam sebagai patokan. Oke, kita lanjut di bagian D. Dia membahas tentang teori pertukaran dan nilai-nilai ekonomi, yaitu masyarakat Islam mengatur tingkah laku manusia dengan suatu nilai tertentu, kecuali tingkah laku ekonomi secara vital. Dengan ekonomi dimasukkanlah aktivitas-aktivitas masyarakat yang berhubungan produksi. Lanjut lagi di bagian E, pengertian tentang laba rugi. Apa sih tentang laba rugi? Laporan laba rugi merupakan laporan yang tidak lepas dari kegiatan usaha dalam bentuk apapun. Dimanapun laba rugi digunakan sebagai informasi untuk melihat hasil dan aktivitas usaha saat ini dan berkaitan dengan usaha di masa yang akan datang. Kita lanjut di bagian F, itu mengenai tentang unsur-unsur laporan laba rugi. Membahas tentang unsur-unsur laporan laba rugi, yaitu setiap perusahaan atau badan usaha memiliki kebijakan jenis operasi dan evaluasi yang berbeda. Hal ini juga akan mengaruh kepada adanya perbedaan dalam laporan keuangan laba rugi masing pada badan usaha. Oke. Lanjut lagi tentang mengenai tentang pengertian pemangku kepentingan utama. Dalam suatu definisi tradisional yang disampaikan preman sebagai kelompok atau individu apa saja yang dipengaruhi oleh pencapaian tujuan operasional. Dan di sini ada tentang pengertian risiko. Berbicara tentang pengertian risiko, yaitu adalah suatu kondisi real yang memiliki suatu kemungkinan terjadinya kerugian atas penyimpangan dari hasil yang diperkirakan. Karena dalam ilmu ekonomi, risiko menggambarkan kemungkinan kehilangan kekayaan, maka dengan sendirinya dari spesifik
Islam resiko tidaklah diharapkan kepada kita. Oke, lanjut. Mengenai tentang Bank Syariah menghadapi tantangan unik dalam bidang risiko terlain. Yang pertama, risiko komersial. Itu adalah suatu risiko ketika bank syariah berada dalam tekanan untuk membayar deposan investor pada tingkat pengembalian yang tinggi. Dan yang kedua, ada tentang risiko penarikan. Apa sih tentang risiko penarikan? Yaitu berasal dari tekanan kompetitif yang dihadapi bank syariah lain atau dari bank konvensional. Lanjut, di bagian ketiga, mengenai tentang risiko tata kelola. Apa sih risiko tata kelola? Yaitu mengacu pada risiko yang timbul dari kegagalan dalam mengelola lembaga, kayak seperti kelalaian dalam melakukan suatu usaha dan memenuhi kewajiban. Lanjut di bagian nomor keempat, itu mengenai risiko fidusia. Dalam suatu risiko fidusia, dia menimbulkan suatu kegagalan dalam suatu lembaga tertentu. Dan yang kelima, ada risiko syariat. Apa sih risiko syariat? Dia menyinggung tentang struktur dan fungsi dari Dewan Syariah tingkat lembaga sistematik. Dan yang keenam, ada risiko transparansi, yaitu suatu keterbukaan publik maupun dalam lingkungan sekitarnya sehingga mengeluarkan informasi yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir, itu ketujuh, risiko reputasi. Apa sih risiko reputasi? Adalah risiko di mana perilaku tidak bertanggung jawab atau perilaku manajemen akan merusak suatu kepercayaan dari klien-klien bank. Terima kasih.